hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Empat Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, apa kabar dulur hari ini kabarnya ya? Semoga baik-baik dalam kondisi baik dan siap menjalani hari ya, walaupun hari ini libur ya. Tapi tidak apa-apa, biasa makin lemak kalau liburnya. Jadi hari ini Cak Yohan ini senang karena kita kedatangan tamu nih ya di obrolan komunitas hari ini, tentunya ya, dengan komunitas ini Cak Yohan ini keren ya, ini kerenian sih ya. Kita kedatangan tamu dari komunitas ngajar gratis atau Kojartis ya. Nah, kadang kita tuh udah sadar kayak itu yang gratis nih ini yang bermakna, tidak cuma yang aku dapat gratis syukur, tidak, tapi ini ilmunya nih ya dulur ya. Gemah untuk mulai di obrolan kali ini kita kenalan dulu kali ya. Dari yang paling depan mungkin boleh Cek? Boleh Cek, boleh. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk para pendengar RRI, kami dari Kojartis, komunitas ngajar gratis, yang mana komunitas kami ini bertujuan untuk merangkul anak-anak yatim piatu, duafa serta anak-anak di sekitar kita dalam meningkatkan pelajaran tambahan di luar pendidikan formal selain di sekolah mereka tentunya. Jadi seperti kayak uji Cek Yohan tadi, ini kita bincang-bincangnya berbahasa Palembang. Kami laju agak lebih santai. Karena ini dia bahasa memang sehari-hari kita. Memang bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. Adunian Cek. Jadi ini Cak Diki ya. Ya. Mungkin karena kita udah tahu nih kan, dulu ini kan juga udah bisa sih nggak YouTube, tapi biasa dengar di radio. Mungkin sebelum itu kenalan dulu kok boleh? Oh ya boleh. Kenal kalau bahasa Palembang harusnya kulo ya. Kulo Cek Diki. Di sini alhamdulillah sebagai tahun bersama membentuk Kojartis di tahun pertama bersama founder kami, yaitu juga beliau merupakan dosen kami juga di dosen Universitas PGRI Palembang. Kebetulan memang beliau jurusan bahasa Inggris. Jadi kami kemarin memang mahasiswa beliau di prodi bahasa Inggris. Sedikit bincang-bincangnya Cek, berdirinya kami membentuk Kojartis ini pada tahun 2019. 2019. Itu kurang lebih waktu kami masih semester 5. Semester 5. Berarti sekarang 2026 sudah 7 tahun. Ya, masuk. Masuk 7 tahun. Lama ya. Ya. Ajarnya ngabdinya nih Cak. Tapi peresmiannya kami itu 2020, peresmian emang yang dibentuk komunitasnya. Tapi untuk saat tahapan awal kami tatap muka menjadikan satu visi lah di tahun 2019 bersama dosen kami Ibu Dewi. Mungkin kami menyapa juga ini anak-anak binaan Kojartis itu biasanya manggil beliau tuh Bunda Eka. Oh, Bunda Eka. Agak jauh namanya dari Dewi ke Eka. Ya, itu Kartika uji beliau kemarin tuh ya. Mungkin panggil akrab beliau kecil. Eka. Oh, nama rumahan. Nama rumah. Kebetulan Bunda Eka sekarang lagi di Bangka. Lagi dinas. Ya, Cak Yohan juga mau hubungi kemarin katanya lagi dinas. Dinas keluar. Untung dibantu kan. Katanya aku diskusi dulu, Cak. Katanya alhamdulillah dapat. Memang nak bersuwonian gitu Cak. Memang lah ya sudah takdir lah. Ini Cak Diki perkenalan. Oke, ya sebelahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak Yohan, perkenalkan nama saya itu Cek Idan. Namanya Idan, kepanjangnya Idan Salahuddin. Nah, saya ini dari Kojartis itu angkatan yang kedua dari Cek Diki, yaitu pada saat tahun 2020.
Itu waktu Covid, Cek. Pas Covid. Pas Covid. Jadi Idan ini bergabung itu pada saat itu tuh cerita sedikit, Cek. Ini Idan ini sebenarnya Ida gabung dengan komunitas Ngajar Gratis ini. Nah, itu pada saat itu di tempat kampus Idan itu ada namanya kolaborasi, Cek. Di mana Kojartis ini bagi-bagi yola masker sama sabun cuci tangan. Untuk warga-warga di sekitaran ini di Lima Ulu waktu itu, Cek. Di Mulu. Iya. Nah, terus Idan ini dari pihak kampus dikasih amanah untuk ikut. Pada saat itu mendekati H5 mau lebaran, Cek. Di mana teman-teman Idan ini mudik semua. Jadi, Idan ini kan ngomong Palembang tuh lah, Cek. Jadi tidak kemana-mana. Jadi di Palembang itulah. Nah, jadi Idan ini ikutlah. Dan juga beberapa kali ikut itu, yolah Idan tuh ada tantangan dari Kojartis ini, yolah kalau Idan bisa ikut kontribusi ngajar ataupun berbagi, Idan itu bakalan dikasih yaitulah sertifikat, Cek. Jadi ngejar sertifikat itu. Bukan, itu sebenarnya Idan tuh tidak ngejar sertifikat, Cek. Tapi di situ kayak dari Bunda Eka nih ngasih clue, Cek. Oh yo, Idan juga mikir, Cek. Oh yo, caknya perlu caknya aku sertifikat ini untuk tingkat kelulus age. Itu kan kami di PGRI itu, Cek, ada namanya sertifikat, Cek. Ngumpulin untuk di buku, Cek. Nah, jadi Idan nih, oh ya sudahlah. Nah, dalam itu Idan nih pas di ketek, Cek. Kami kan anak di ketek. Ini di ketek. Uji Bunda Eka. Nah, Idan, ini pin Kojartis. Yolah ini yang kami pakai, Cek. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Nah, pas Idan lihat, ini ngapa, Bunda? Ini Idan, punya Idan, pin Idan. Sekarang Idan ini jadi anggota Kojartis. Hah? Jadi macam mana ini, Bunda Eka? Ya ikutlah. Oh ya sudah. Jadi pas awalnya itu, Cek, ngajar itu kaku, Cek. Biasa itu biasa. Kakunya sama anak-anak tuh kayak cak mana ya, gak dak masuk segala macam. Jadi Idan ini tak ikut Kojartis juga adalah asahan untuk ngajar waktu PPL lagi. Tahu-taunya alhamdulillah keterusan sampai sekarang, Cek. Jadi awalnya tuh agak terpaksa suruh karena yang lain mungkin lagi modek lebor, ada Idan nganggur, suruh baiklah Idan budak ini. Jadi keseruan, Cek, gitu, Cek. Jadi dari awal yang tidak sengaja itu sampai sekarang, berarti dari tahun 2020 ke ini 6 tahun berarti. Tahun kedua. Laju keladasan, Cek. Laju keladasan, ya. Kelemahan dong ngajar. Tidak senantan. Tapi ngajarnya ngajar apa kalau Idan? Kalau Kak Diki nih sama Kak Agung itu bahasa Inggris, Cek. Kalau Idan ini yolah kalistung untuk anak-anak yang budak-budak kecil yang baru-baru kenal huruf lah gitu. Sampai kelas 2 SD lah. Sampai kelas 2 SD, iya. Calis tuh ngajar budak kecil, susah. Bukan susah ngajarnya, bukan ngadepi wong. Nah, itu lah, Cek. Susahnya. Jadi kita di Kojartis itu ada bagian-bagian part dari pengajarnya untuk bagi-bagi. Kalau Kak Diki ini bahasa Inggris, Idan kalistung. Kalau Paulina ini yolah tapi sama Kikro. Kalau si Viola ini yolah bahasa isyarat, Cek. Di Kojartis itu. Iya. Keren. Oke, ngomong dewek dan biar berkali ladas dewek. Enggak apa-apa. Kasih clue dikit. Nah, habis dari Idan nih, boleh nih ke Pio. Sedikit, Pio. Jadi untuk mengcek-cek galau-galau, rekan kami Pio ini merupakan disabilitas tunarungu. Jadi alhamdulillah beliau mengajari anak-anak binaan kami yang memang seperti kita lah, orang-orang pada umumnya. Jadi suatu kehormatan juga bagi kami karena beliau dapat mengajarkan hal yang baru dengan anak-anak kami. Boleh Pio sedikit? Boleh Pio, dibantu. Karena kan sedikit. Maaf, nama saya Pio. Jangan banyak Pio. Nah, itu panggilan isyaratnya, Cek. Maksud gimana? Gini. Iya, itu panggilan isyarat dari mereka untuk isyarat. Jadi kalau misalnya setiap nama tuh ada kayak sign dewe ya, tando dewe. Jadi kalau Pio kayak gini. Jadi kalau manggil Pio kayak gini. Bukan, kalau itu kita panggil ini kita panggil pundaknya Vio. Pakai gini. Ya, pakai isyarat. Jadi kita nggak bisa ngomong Viola. Jadi teman-teman yang sesama tulinya itu yang mana Viola. Kalau pakai isyarat ini mereka tahu Vio. Udah tanda masing-masing. Iya.
Tapi Cak itu berunding dulu Cak yang diomong nih kan. Sebelum itu kan. Tapi lemah aja jadi Vio, dia kalau begibah kita udah tahu. Nah iyo Cak. Kalau kita begibah, kok ngomongnya aku kok ngomongnya aku. Sering memang Vio Cak, kami lagi duduk, tiba-tiba dia video call sama kawannya, tiba-tiba main ini, oh lagi video call. Oh begibah dia. Tangannya tiba-tiba bergerak dewe. Vio hobi cerita-cerita ya. Iya. Jadi Vio ngajar bahasa isyarat ke kita-kita yang nggak ngerti ini. Memang untuk anak binaan, kami juga merhatikan, jadi kami sedikit juga belajar juga. Memang dia ngajari adik-adik anak-anak binaan gitu. Tapi kami sebagai pengajar juga kepo lah, pengen tahu juga, belajar juga lah gitu. Gitu. Oke, Cek, sedikit cerita dari Vio ini. Boleh. Vio ini ikut itu pada saat sama Cek Idan ini ngomong katanya dia tuh pengen ikut les. Oh, nak les. Iya, sesama dengan teman-teman dengar. Nah, terus dia ini ada satu kesulitan. Kak Idan, cak mano aku ngomong sama anak-anak dengar. Jadi itulah kami ini tim pengajar konsul dengan Bunda Eka. Bunda Eka ini gimana si Vio ini mau ikut belajar tapi keterbatasan dengan komunikasi. Ya, alhamdulillahnya Bunda Eka nih kasih ya udah kita kerjasama aja sama Vio untuk ngajar-ngajar anak-anak yang dengar. Jadi di sini anak-anak dengar ini sedikit bingung juga berbicara sama si Vio. Ya kayak cak mano ngomong ini Kak Idan cak mano. Minta terjemah Iya, dulu. terjemah ke. Jadi setiap kita ngajar tuh Kak Idan mana ini Vio ngomong apa. Jadi yolah dikasih jadwal, kita komunikasi untuk dia ngajar isyarat. Ya, mengisi. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit anak-anak les kita ini paham bahasa isyarat. Jadi ngobrol dengan dia tuh pakai ABC segala macam sudah paham. Oke. Jadi gara-gara kemarin agak susah komunikasi, langsung diajarin. Keren. Keren. Gimana terima kasih gimana? Terima kasih. Oh sama-sama gimana? Sama-sama. Ada gerakan galau jadi Mang Cek Wice. Oke. Ini kalau nak jengoknya ini bisa jengok di YouTube-nya baik. Kalau suara kan kita cuma suara baik. Jadi tontoninlah YouTube kami di Perempat ini ya seru aja nih. Nah, geser dari Vio ke sebelah, Cam. Boleh kenalan. Maju, Bau. Oke, perkenalkan Cek, nama saya Paulina sebagai tim pengajar tahsin di Rumah Belajar Kojartis. Mulai bergabungnya itu pada tahun 2023 akhir ya, Desember. Awal mulanya itu kenalnya tuh dari keluarga. Dari keluarga. Pada saat itu juga lagi nggak ada kegiatan, jadi ditawarin oleh si Bunda Eka ini, founder Kojartis, buat mengajar tahsin di Rumah Belajar Kojartis. Kebetulan juga di sana kan belum ada ada anak-anak ngaji di sana. Baru adanya bahasa Inggris sama pendidikan formal ya. Biar balance lah Cak Uji wong tuh dak. Agama ado, dunia ado. Lengkap ya. Iya. Cak itu Cak. Oke, kalau Cak itu udah ini perkenalnya sudah nih. Tapi jadi kita juga nak tahu nih ya, fokusnya nih ngajar ke siapa sih Kojartis ini? Fokus apa target, istilah kata tuh target pasarnya siapa Kojartis? Jadi sampai sekarang Cak, memang anak-anak binaan kami tuh masih rumahnya tuh di sekitaran 27 Ilers dan Skana, daerah Skana. Kami menerima untuk anak-anak seluruh Palembang yang ingin bergabung. Adapun juga anak-anak binaan kami balik ke Sekep Idan ya. Cek Idan itu si kembar. Jadi tapi memang yang butuh effort lebih lah kalau Cek Uji Wong tuh untuk yang di luar Skana. Yang di luar Skana. Ya, kalau yang untuk yang sekitar mungkin pacak berjalan. Karena para situ lah Cek rumahnya. Jadi sasaran adapun yang memang menjadi tujuan kami ingin ini Cek. Kayak bahasa Inggris sekarang itu mungkin dulu sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu masih merupakan hal mewah untuk kita. Tapi ini hari Cek, bahasa Inggris tuh memang harus lah. Wajibnya nih yo. Minimal bahasa Inggris campur-campur. Iya, campur-campur betul. Minimal pacak nulis iya benar. Jangan Cak salah typo terus itu.
Maki gitu bermain api juga ada selip-selip bahasa Inggrisnya, selip-selip Masih, walaupun gitu di pengantar bahasa Indonesia. Masih itulah. ada selip-selipnya. Ada selip-selipnya. Jadi itu alhamdulillah menyatukan visi juga sama founder kami yaitu Bunda Eka untuk dapat merangkul lah anak-anak yang mungkin dalam kurung yang mungkin ekonomi menengah ke bawah untuk bisa belajar juga untuk bahasa Inggris. Untuk bekal mereka juga lah ke depannya. Nah, itu. Jadi yang diajari di Kojartis ini itu bahasa Inggris, ngaji sama calistung. Sama bahasa isyarat tambahan. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Jadi empat pelajaran ini ya. Empat pelajaran ini untuk Kojartis. Dan fokusnya itu kepada anak yang berada di ekonominya menengah ke bawah. Ini kalau mau belajar di Kojartis ini bayar gak sih? Untuk saat ini kami ada memang per pertemuan mereka dikumpulkan berapa Kak Idan? 2.000. Cik Idan? 2.000 per pertemuan karena 2.000 Cuma satu 2.000? anak 2.000 ya. Cuma 2.000? Wow. Kami itu Sama cilok kami sepekan itu 3 hari, Jumat, Sabtu sama Ahad. Jadi kurang lebih sepekan itu 6.000 lah siko anak nyetor duit. Tapi itu pun juga akan didistribusi ke balik juga untuk keperluan mereka juga. Pecah apa Kak Cik Idan? Kalau misalnya Kalau kita tuh kalau dari 2.000 itu bukan dari untuk kita dewek, tapi untuk mereka sendiri. Misalnya tuh? Misalnya kayak setiap Jumat itu kita dapat ya namanya kayak Jumat berkah. Ya. Jadi itu untuk ke mereka sendiri. Jadi pas mereka balik, aku dapat ini ayam goreng, nasi ayam goreng. Fried chicken yang itu yang Jadi, kalau 10.000 lah kalau dilihat ini. itu. Nombok masih Weh, gitu. dari 2.000 itu untungnya dapat nasi ayam itu. Nasi ayam itu. Dan juga kita juga dari 2.000 itu kadangan kita kumpuli dulu. Jadi ada namanya kita target itu ialah back to school. Ya, itu back to school itu juga event kami juga, Cek. Itu programnya? Iya, programnya. Dan cak mana tuh? Tiap Itu semester baru. setiap semester baru itu ialah kita dapat tas, pensil, pena sama buku. Alat buku tulis. Alat buku tulis untuk mereka. Agak dulu. Enggak masuk. Ini kalau hitungan manusia ini enggak masuk ini hitungannya. Aduh, benar nih aja. Tidak masuk nih. Iya, jalan aja. 2.000 3 kali seminggu, 6.000 kan? 6.000 kali ke 4 minggu. 20 6 kali 4 24 24.000 ya. Tiap Jumat dapat nasi ayam fried chicken tadi. Semester baru dapat berangkat sekolah. Tidak masuk hitungannya. Panitia manusia tidak masuk ini. Jadi cak mana nih? Apakah Kojartis juga menggalang dana, apa menerima donasi atau punya sponsor ini? Iya, alhamdulillah Cak memang Cak Uji untuk niat baik itu pasti ada berjalannya, ada dipertemukan dengan uang-uang yang memang sejalan dengan kita yang galak berjuangan. Jadi alhamdulillah berkat relasi juga Cak ada donasi-donasi juga yang membantu untuk kegiatan kita. Ialah tercapailah program yang back to school tadi, ada pun juga pekan setiap Jumat alhamdulillah dapat pekan Jumat berkah ya. Jumat berkah. Ada pun juga kami setiap lebaran dapat paket lebaran. Nah, tambah banyak benefitnya ngalang-ngalangkan kita yang bayar mahal itu ini. Nah, dunia aja. Jadi itu juga yang ditekankan oleh Bunda Eka selaku founder kami, yang sedikit membedakan kami dengan tempat belajar yang lain. Itu. Walaupun visi misinya sama lah, ingin mencerdaskan anak bangsa, tapi ya ada ciri khas lah di kami. Ya, ada banyak benefitnya. Iya, alhamdulillah. Bangsa masih kecil aku nak belajar sana Cak. Antar ke mama aku. Dan juga Cek, Kojartis ini juga kolaborasi juga dengan ialah PPG Cek. Jadi setiap univ itu kadangan kolaborasi dengan kita Kojartis untuk ngisi materi mereka untuk anak-anak les sana. Oh, yang ngajar ya. Iya, dan juga dapat juga dari anak-anak KKN kolaborasi. Jadi tidak semata-mata kita langsung turun terus, bukan. Kita kolaborasi dari PPG, KKN ada gala. Oh, jadi dari yang pendidikan keguruan juga ikut yang di bidang pendidikan ya, Cak. Ikut ngebantu juga ngajarnya ya. Oh. Dari kesehatan juga Dari kami kesehatan juga bisa. Dari puskesmas kampus itu Cek kami. Oh, berarti tempat magang ya sekalian. Tempat magang KKN juga ini. Karena kami juga Cak tidak membatasi apa yang pengen diunjuk pelajaran dengan dengan anak-anak binaan. Terserah. Jadi kesehatan juga mereka bisa mengajarkan tentang penyakit. Ada pun juga yang remaja lah diajari tentang seksual, tentang batas-batas lah ya. Batas-batas edukasinya. Iya, edukasinya. Oke. Mungkin kami juga ingin menyapa Cek saat ini kan Iya, mahasiswa UIN
melakukan KKN rekognisi di rumah pelajar kami. Ini sudah tahun kedua. Tahun pertama kemarin ada, ini adik tingkatnya kembali melakukan KKN rekognisi di rumah kami. Jadi KKN-nya tuh nggak KKN umum kayak yang di dusun-dusun itu tidak. Ini lebih fokus dia mengabdi sama ngajar untuk anak-anak binaan kami. Pendidikan, Cek. Pendidikan. Oke. Ada, Halo, ada mungkin Kak Cindy sama Kak Marti. Halo Kak Cindy sama Kak Marti. Yang lagi MK mungkin di sekarang. Hari ini. Lagi. Ini kalau Ada jam pun juga dua- Cek komunitas-komunitas anak-anak SMA. Kayak SMA? kemarin anak SMA Sumsel, anak SMA 17. Oh, ngapain mereka? Mereka juga ngajar Cek. Ngajar, Cek. Kan kebetulan kan adik-adik anak-anak binaan kami itu yang paling besar kelas 9 SMP. Yang paling besar. Kelas 9 SMP. Sedangkan mereka SMA. Oh, jadi masih bisa Jadi masih bisa lah mereka mengajari ya. Iya, benar. Dan juga alhamdulillah juga bahasa Inggris mereka juga memang bagus ya walaupun masih SMA. Oh, itu kan lain. Agak beda kasta. Iya, ya. Dari nama sekolah baik kita tahu ya. Agak beda kasta. Jadi itu ya program-program yang ada di Kojartis mulai dari yang benefit-benefitnya terus ada juga mereka nerima mahasiswa KKN, PPG, magang atau suatu komunitas ataupun individu. ada individu yang mau ikut bergabung itu boleh, itu terbuka lebar. Apapun ilmu pelajaran yang bermanfaat yang bisa dibagikan. Intinya ilmunya bermanfaat, tidak yang aneh-aneh. Nah. Jangan kamu ajar yang aneh, mentang-mentang. Tapi ada enggak sih dari Kojartis tuh metode khusus untuk pengajaran atau emang kayak pakai metode yang lagi sekarang digunakan kan kita tahu nih kalau kurikulum di sekolah sekarang ini kan berubah-ubah ya, agak pusing juga kita meloinya. Nah, apakah Kojartis meloi kurikulum itu atau Kojartis tuh lebih ke aku ada metode dewek. Oh. Mungkin penerapannya itu Cek bisa kita rolling lah ya, bisa kita ganti-ganti juga. Ada pun juga kami terkadang juga pakai media juga. Tergantung budaknya Cek. Apalagi yang kayak Kalistung. Itu kita juga nyiap ke media memang yang sudah ada kayak misalnya nak nulis abjad. Iya. Setidaknya kan TK. Oh, yang tanda putus itu Ya, ya. jadi mereka tinggal sambung tinggal juga. sambung kayak itu Cek. Cuman kalau untuk penerapan bahasa Inggris mungkin media yang kami untuk bantu kami selain teori di papan tulis itu pun mungkin kami dengan YouTube dan HP untuk speaker mungkin saat ini. Penerapannya. Itu kalau untuk bahasa Inggris ya berarti ada pelajar langsung praktek listening. Iya, bisa juga Cek itu. Oke. Kalau Calistung tadi dibantu sama yang Media garis putus-putus iya, itu. Zaman TK itu dulu ya. Biar baca baca nulis. Iya. Nah, tapi aku agak penasaran nih sama Cek Lina nih. Pendiamnya nih. Mbak satu ini pendiam ya. Cara ngajar ngajinya tuh cak mana coba. Boleh dibantu sharing ke dulur-dulur kita yang lagi denger sekarang gitu. Jadi aku lebih ke belajar tahsinnya Cek. Jadi untuk biar mereka itu mau belajar itu mulai dari ini kayak dibikin lagu kayak gitu sambil nyanyi biar mereka lebih aktif lagi belajarnya gitu. Selain ngaji ya Cek, selain ngaji tok baca uji waktu kan. Iya. Ada sedikit ininya dinamikanya lah. Dinamika. Ini sama enggak sih yang kayak misalnya kita dulu tuh yang misalnya alif bata gitu kan pakai lagu Cak itu kan? Iya, kita mulainya dari situ bertahap-tahapnya mulai dari huruf hijaiyah dulu. Terus muncul lagi kalau misalnya mereka bosen gitu ya, kita bikin kayak lagu-lagu ngajinya tuh sambil dilagu-laguin gitu. Gitu. Tapi yang diajar itu dari umur berapa sih yang paling muda? Nah itu Cek, tantangan Cek Paulina nih, kalau kami kan dibagi, aku khusus yang budak-budak yang lah besar, Cek Idan khusus yang budak kecil. Nah, kalau Cak ngaji, beliau dia megang galau Cak ujinya tuh nah. Makanya tadi tuh ngerangkul budak-budak kecil yang ngomong tuh yang ada 4 tahun budak kami itu belum TK. Yang paling kecil iya, 4 tahun. Baru masuk TK itu. Baru masuk TK. Jadi yang Cak Dio memang nak gitu Cak uji Cek Paulina tadi ada hibur-hiburan dikit lah. Biar biar nurut. Nah, Cak uji gitu tuh. Iya. Jadi dari 4 tahun sama yang paling besar tadi Kelas kelas 9 SMP, SMP, itu iya. belajar ngaji tahsin galau kan ada ngajinya. kan beda kan kalau beda umur kan beda metode. Pasti. Itu agak susah dah sih nyamuknya ritmenya kan yang si kecil tadi yang pengen sambil main, yang besar tadi kayak aku harus cepet ngaji. Ngaji ya. Itu cara mana tuh cara ngajarnya kalau itu? Itu susah nian. Ya kebetulan aku juga senang dengan anak-anak kecil ya.
Jadi sudah tahu trik-trik cara mengambil hati budak-budak kecil tadi. Jadi kalau misalnya ini, makanya kalau apa lagi kewalahan, yang besak-besak tadi, saya suruh ikut bantu belajar. Oh, ikut ngajar juga. Ya, ngehandle budak-budak kecil itu ya. Oke, itu kalau dari yang ngaji tahsinnya. Apalagi yang ini Cek Pau ya, yang besar-besar yang lancar ngaji Al-Qur'annya kan, bisa ngehandle budak-budak yang Iqra 1, Iqra 2, baca kan dia. Jadi apa dibantuin juga, saling bantu juga. Iya, bantu jadi ngehandle yang tuh, sudah Cek. naik tingkat bantuin yang baru nak belajar. Ayo. Nggak takut apa lagi di susah belajar ini. Di BC itu. Katanya, dosa lah belajar sama aku, belajar sama itu baik. Ya tahu memang bocil kan. Ada baik gebrakannya bocil. Itu jadi metode pengajarannya yang digunakan untuk di Kojartis. Tapi setelah itu kan masih ada metode masing-masing ya, tergantung juga sama kebutuhan yang diajar tadi. Terus ada enggak sih kurikulum khusus yang cuma ada di Kojartis baca tuh, yang misalnya tidak dipelajari di sekolahnya tapi di Kojartis diajarin kayak tuh? Mungkin untuk saat ini bahasa isyarat ya. Oh iya, itu bahasa isyarat. Karena ini cuma ada di SLB palingan ya. Iya betul. Kalau di memang sekolah Cek Bio juga masih sekolah dan di SLB Karya Ibu, khusus yang untuk rombongan tunarungu memang. Oke. Bio mau ngomong enggak? Boleh Bio. Sedikit sapa-sapa. Kamu cerita gimana kamu ajarin anak-anak dengar Iya, cerita. sama Kak Yoyon. Iya, aku mau denger dong. Nanti Tapi sulit. Enggak apa-apa. Sedikit. Sedikit. Oh bingung. Oh, bingung. Kalau pelaku, kalau teman-teman nak ya maaf, Tidak paham. kita minta anak dan Bisa berusaha jadi ajarin jangan isyarat. latihan Latihan. terus Terus. alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak dengar. doa ada tiana Suka bahasa isyarat. minta operasi Bisa komunikasi sama aku sama dia. sama teman-teman tuli Sama Teman-teman tuli. Iya. ada Ya, aku juga mau kasih tahu ke Vio. Di kantorku ini di sini ya, ada juga kok temen apa sama kayak Vio, temen tuli. Di sini juga ada kok dia tapi udah dewasa. Ada temanku namanya Pak Adil. Dia yang bagian ngerjain apa ngedit flyer. Itu kerjaan dia tuh. Masya Allah. Rajin. Editing dia. Editing ya, bagian editing. Editing. Jadi kalau kita minta foto, minta editing, Pak Adil. Gabenya aja ya. Cek deh, Kak Padil, di mana dirimu? Nanti ya, aku sibuk. Ya, itu itu for your information aja sih, cuma ngasih tahu aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, kita balik lagi nih ke peran kerja sini. Ini kan terhitungnya Cek Diki, Cek Idan sama Cek Paulina nih kan termasuk relawan lah ya. Iya. Relawan berarti ini tuh bukan tidak wajib sih, apa maksudnya? Bahasanya itu apa ya? Pasti di luar ini berarti ada kegiatan lain kan? Betul. Itu cak mana cara bagi waktunya? Alhamdulillah Cek, kebetulan memang senggang kami juga berbentuk pasnya dengan waktu kami di Kojartis. Jadi kayak Jumat itu sudah asar kami mulai belajar. Itu kan kebetulan Cek Diki sama Cek Idan juga pegawai memang kalau ini di pagi hari. Jadi insya Allah Siangnya bisa. Iya, sore menuju itu tuh bisa. Sabtu kalau Sabtu kebetulan Cek Idan memang libur Sabtu Minggu memang dia. Libur ya. Jadi bisa menghandle Sabtu. Dia work life balance. Iya. betul. Dia work life balance. Work life balance memang. Nah, untuk Minggu kami memang hari libur gitu. Ya, memang liburnya. Kalau pagi bisalah kondangan dulu Cak Jim, itu kan jam 2 siang-siang agak setengah 3 lah bisalah kita melimpir ke Kojartis. Jadwal Kojartis ini kapan bayar sih ngajarnya? Untuk sekarang 3 kali seminggu, Di itu hari? Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Jamnya? Jumat tadi telah sudah asar. Sekitar dari jam setengah 4 sampai jam 4. 3.30 sampai jam 4 kurang lah. Jam 4 kurang ya? Ya. Kalau Sabtu Minggunya? Sabtu Minggu sama jam 2 siang kan? Jam 2. Oh, jam 2 lebih cepat lagi ya? Jam 2 sampai jam 5. Karena kita untuk Sabtu sampai Minggu menyesuaikan dengan jam pengajar ya.
Oh, jadi disesuaikan. Jadi kalau misalnya pengajarnya lagi agak sibuk, jadi dek Me- geser. lagi mepet dikit Iya, yo, iya, maju geser ya. maju dikit yo. Oke, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pas weekend, bukan pas weekday. Iya, betul. Bukan pas Oh, weekday. berarti ini nggak ada alasan nih, Dek, kalau nak sok sibuk gawe ke PR di rumah kate. Zaman sekarang kate PR lagi, ndak kate lagi ekskul juga. Kayaknya sekarang udah dibatasi deh aku lihat soalnya iya, di sekolah aku kan rumahku dekat sekolah tuh. Jadi aku nyengok, tanda sudah dimain cak. Ketika aku yang di sekolah. Itu ya, jadi jadwalnya 3 kali seminggu, Jumat, Sabtu, Minggu di weekend. Mulai belajarnya itu kalau Jumat habis asar, kalau Sabtu Minggu habis zuhur. Iya. Oke, itu. Tapi aku agak ceritain ini, tapi pertanyaan agak personal ini Lanjut, Cek, sebenarnya. apa, Cek? Ini personal masing-masing, wes ya. Ada nggak sih yang kalian lihat dari anak-anak yang kalian ajar tuh perubahan setelah yang sebelumnya mungkin belum bisa apa-apa, tapi pas setelah masuk Kojartis tuh mereka tuh ada perubahan yang lebih baik itu. Iya. Ada nggak apa tuh yang kayaknya yang paling sering kalian temui? Alhamdulillah, Cek. Jadi kurang lebih kami jalan 7 tahun nih. Jadi pasti regenerasi budak-budak tuh, Cek, dari awal tuh sampai sekarang memang pasti beda-beda. Beda-beda. Dan juga tiap tahun juga dinamika budak tuh juga ada yang sudah ya menjelang remaja-remaja, apalagi yang masuk SMA sudah ini lah beranjak. Jadi tapi alhamdulillah, Cek, perubahannya dari yang awal mulai itu aku tuh bingung dengan bahasa Inggris, sedikit-sedikit idaknya bahasa pas SMA ini ada bekal lah untuk tahu tentang bahasa Inggris. Ada apa juga Dan? Ya, Cek Idan? Jadi budak kita, yang pengalaman tuh yang dari Kalistung, Cek, yang mereka itu masuk SD kelas atau berapa ya? Belum pacak baca ya? Iya. Kelas 4 lah. Dari kelas 4 Ah. itu udah pacak maco, pas dia angkatan yang kedua dan itu ngajar, alhamdulillah dilihat oleh bundeka, dia tuh kayak inisiatif dewe, Cek, untuk belajar di sudut ruangan kami tuh. Untuk dia baca. Tapi pas kami tes, emang lah bisa baca nian, Cek. Walaupun masih dalam artian masih mengeja. Nah, pas dites lagi oleh boneka itu bisa, Cek. Jadi kayak mereka ini kayak ngasih semangat, oh itu nah bisa dia nih, mana kita tidak bisa. Nah, jadi ada usaha dari budak-budak nih, setiap mereka sudah main itu mereka langsung belajar itu, Cek. Istilahnya tuh kayak, agak dulu main, agak dimarah oleh ini, agak kita belajar dulu, fokuslah dulu. Jadi mereka tuh kayak fokus ke dalam materi itu yo ditekankan, Cek. Oke, Cak. Jadi itu ya, berarti banyak dampak positifnya yang dirasuk sama anak-anak yang diajar ini ya. Tapi kalau misalnya dari respon orang tuanya ada enggak sih yang kayak apa Cak itu apalagi yang di sekitar Kojartis gitu, ada enggak? Iya, Apakah ada yang misalnya ngomong, kita enggak tahu kan manusia galak julid ya. Sama Cak aku galak julid juga. Apa yang apa ya belajar di sana. Enggak bagus. Ada aja itu. Untuk kalau yang lewat kuping-kuping kami tuh kayaknya belum ada, Cek. Belum ada ya? Mudah-mudahan pernah dengar kami. Iya, tapi yang kalau jelek-jelek KTE. Tapi kalau yang bagus-bagus banyak enggak? Alhamdulillah. Yang curut bela curudian, kami nerima yang bagus-bagus baik. Oh, jadi yang itu latar filter alami dewe. Iya. Cak tadi Cek ya. Ayo, bahasa Inggris tuh termasuk mungkin bagi anak-anak kami, anak-anak bidan kami tuh masih privilege, tapi untuk sekarang bukan privilege lagi. Alhamdulillah lah, Cek, sebagai wadah juga di Kojartis mereka pacak sedikit tidaknya mengimbangi untuk pelajaran di sekolah. Soal bahasa Inggris tadi. Itu kalau soal bahasa Inggris tadi. Sama Calistung tadi juga udah yang dari katanya kelas 4 SD belum bisa baca, sejak gabung di Kojartis juga sudah alhamdulillah juga bisa ada perkembangannya ke arah yang baik. Baik, betul. Itu luar biasa Dan juga sih. mungkin ini hari budak-budak itu mungkin dekat tinggal kos lagi, Cek, mungkin istilahnya. Kalau Udah zaman kita hati. dulu, zaman kita dulu Ada. tinggal kelas. Dan enggak apalagi enggak baca-baca. Kebetulan juga memang zaman-zaman dia kemarin mungkin masih Covid kan ya. Iya. Masih jadi tambah ini. Yang ngajar mama penangan, ya. Mama bawa Mama juga. pengarisnya. Acok tak kau, sepat kau. Keren batin, Mak. Keren batin budak tuh, Mak. Kau Cak itu bukannya pacak baca dia, beban mentalnya. Itu. Alhamdulillah, Cek, perubahannya ya, Cek Uji Cek tadi bukan cuman wali murid mereka juga yang senang, kami pun juga senang, Cek. Sebagai pengajar kan. Jadi ada ikatan batin lah dengan mereka. Bukan sekedar sebatas kakak adik atau guru dan murid, tapi pun sedikit tidaknya jadi kekeluargaan, Cek. Oke. Terbangun ikatan batin ya.
Ini kan ada juga nih nanya nih, karena nih kan ngajar nih kan pasti latar belakangnya tuh beragam ya anak-anaknya Iya. kan, mulai dari yang apa yang kayak yatim piatu, Iya. duafa atau ataupun anak-anak yang ekonominya cukup bagus daripada si Ya, duafa itu. ada juga memang. Itu kan mereka tuh pasti ya namanya anak-anak tuh pasti ada yang kayak agak Karakteristiknya. karakteristik yang sombong gitu, jumawa gitu. Ah. Nah itu cak mana sih cara ngajarin mereka atau menghadapi mereka? Kadang kan memang berapa tuh yang kayak itu diomongi masih agak bandel gitu, agak bandel lah. Gitu. Pecah uji boneka, kita pacak juga memposisikan cek. Kadang kita memposisikan sebagai kakak, sebagai kawan. Adapun kita juga bisa tegas juga sekali-sekali. Mungkin kayak aleman kecek, apalagi yang sudah beranjak bujang gadis. Iya. Agak puber lah. Puber lah. Bocil puber. Berjalan sama mereka tuh lah. Kadang lucunya suka tanam bapak, nah dia flashback laju, suka tanam bapak wong tua. Oh masih sekarang Masih, kayak itu masih, ya? Cek. Oh masih ada. Kira gen apa? Gen Z, gen Alpha ini udah Masih, suka gen tanam Alpha. bapak lagi. Itu zaman kita Ada pun pernah bergulat juga di rumah belajar tuh suka tanam bapak. Nah, aja gitu. masih ada itu. Masih ya. Kukira zaman lah canggih cak nih tidak lagi ngatain bapak tapi sudahlah Masih, patuh. masih, Cak. Oh masih. Ya Allah, zaman aku itu. Jadi yo cek aja tadi pacak-pacak kita membersihkan juga cek. Ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita santai. Perkara apa bapak? Perkara ngomong itu bener. Itu kalau zaman kita dulu kita kan apa nutupi namanya di rapor Nama rapor ya. iya ada nih cek. Kalau dia tahu dari mana nama bapaknya? Sepan-apa itu lah cek mereka tuh cek. Oh, tetangga situ lah. Tetangga lah, Cek. Tetangga lah. Iya, kalau sekolah kan memang kita beda-beda lingkungan. Iya, Nah, kalau rumah belajar kami itu memang benar-benar situ lah, jadi saling tahu. Oh gitu. Sama bapak lagi. Kojartes tuh di mana biasa sih tempatnya kalau misalnya nak belajar tuh selain di Skana ada cabang enggak? Bercabang pun. Waktu itu ada cabang kami cek. Ialah persembahan kami pertama yang ialah di Lima Ulu, itu tuh di musola. Kebetulan musolanya pinggir sungai. Pinggir sungai. Jadi kalau misalnya kami ada uang banyak, ada kunjungan, kami naik ketek. Dari dermaga 10 Ulu yang ada kelenteng itu. Iya. 10 Ulu itu kami nyebrang cuma kayak cuma kalau misalnya cak uang dikit sekamian be, motor dua cukup. Karena saro akses parkir lah di Lima Ulu kemarin. Lima Ulu, Itu sampai tempat sekarang kami masih ada pertama. Lima Ulu tuh. Untuk sekarang kami sudah belum lagi di sana karena keterbatasan pengajar juga waktu itu zaman aku dulu cek waktu kami masih semester itu kemarin memang angkatan aku yang kemarin itu banyak jadi kami bisa berbagi. Ada yang ke Lima Ulu, ada yang ke Sekana. Kemarin pun juga ada juga ini Talang Semut kami. Itu pun Talang Semut kemarin memang ada perkumpulan paguyuban dari Sumsel kita nih. Namanya tuh Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu. Jadi ada divisi-divisi, ada divisi sosial, nah Bunda Eka kami ini diajak untuk divisi pendidikan. Iyalah beliau ditawai, laju ngisi juga lah untuk di kantor itu kami di bidang pendidikan kami. Oh, itu yang di Talang Semut. Para KI. Para KI ya. Di situ kemarin. Ya mau manu karena ada gejolak-gejolak juga. Jadi itu tutup ya sayang nih cek. Budak-budak lah lagi semangat-semangatnya. Tapi kami menyarankan juga kalau memang galak bergabung di rumah belajar, cuman lebih effort lah dikit lah. Yang biasanya para rumah. Kita antar bay ya. Itu yo. Kita antar bay. Benar. Jadi sebelumnya tuh di adonya di Lima Ulu, di Sekana yang pusatnya sama di Talang Semut. Itu kapan sih tutupnya kalau boleh tahu? Untuk yang di Talang Semut, setahun Kak Idan, Ica Idan ya? Agustus 2025 kemarin. Tutupnya baru berarti ya. Kalau yang di Lima Ulu tutupnya? 2024 ya? 2024. 2024 apa 2024? Ya 2024. Antara itulah, Cek. Tahun-tahun itu. Itu karena keterbatasan mengajar. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang nak melo ini siapa tahu nih ada dulur kita yang nak gabung boleh enggak sih ke Kojartis ini boleh gabung nih, Cek. ngajar? Boleh nih, kami jadi relawan. sangat menyambut hangat. Kami pun juga terbatas sama di bidang kami nih kan, pelajarannya bebas. Adapun mungkin yang nak mengajari Olahraga misalnya. olahraga, yo Cek, bela diri apa, laju. Siapa tahu ngajar apa pencak silat ya. Itu boleh ya. Boleh, Cek. Selama itu ilmunya bermanfaat boleh. Jadi kalau misalnya ada dulur ya yang pengen jadi relawan ya, pengen bagimu negeri nian ya. Boleh nih ya. Agak hubungi baik ke Kojartis ya. Kepoin baik di IG kami, Kojartis Palembang. Nah, Cek Ewan juga dapat nomor kontak Bu Dewi apa Bunda Eka itu dari IG-nya IG-nya juga. juga. Jadi bisa langsung baik ke Kojartis Palembang ya dulur-dulurnya. Itu di Instagram. Nah, di situ ada tertera di bio-nya nomor kontak bisa hubungi ke situ langsung. Siapa tahu pengen nambah amal daripada ya kita enggak tahu lah ya. Cara dusun ini kadang banyak baik lah. Enggak niat berdosa dah. Nah, itu Jadi ini nambah amal nih, ladang insya nambah Allah. amal. Atau kalau misalnya Kojartis nerima donasi juga enggak? Boleh Cek.
Bisa. Itu pun juga memang sebagai penopang kami juga lah Penopang di juga. kegiatan sehari-hari juga. Ada pun juga bisa kami salurkan untuk beli tinta, beli spidol. Ada pun juga ya kami tabung-tabungkan untuk keperluan adik-adik di setiap pembagian paket lebaran itu. Nah, atau kalau misalnya yang punya rezeki lebih boleh lah ini ya, donasi lah juga. Karena ini tenang Mbak, karena ini untuk kebutuhan anak bangsa ya. Untuk anak-anak yang yatim piatu duafa. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Nah, udah dijamin nah. Alhamdulillah Cek, memang dari kami 2020 pembagian paket lebaran itu memang alhamdulillah donatur-donatur yang memang berbagi. Donatur tetapnya kadang. Ada, alhamdulillah, Ada, insya nah. Allah. Tapi kalau misalnya nak gabung Yo. lagi boleh lah. Iyo, ayolah digoyor hidup banyak tuh. Iya, bagi sesama, tidak miskin, kayak gitu. Allah. Asa ikhlas tapi jangan pula di segala kamu konten nih. Iya. Nah, jadi itu tentang cerita dari pengalaman ngajar, terus mata pelajaran apa baik yang dianu ke di Kojartis kan, yang diajar ke. Nah, ini karena kita agak mendekati akhir acara ini, mungkin Kojartis ada yang mau disampaikan, misalnya kayak dukungan yang dibutuhkan boleh sounding ke sini ada tak? Kami pun Cek menerima untuk suatu komunitas, suatu individu yang ingin berkolaborasi sama kami. Adapun juga walaupun anak-anak sekolah juga boleh yang ingin istilah kata mencari pengalaman di rumah belajar, kami menerima. Boleh langsung kepoin baik atau DM di Instagram Kojartis. Dan juga Cek ya kami menyambut lah siapapun yang ingin menebarkan kebaikan dengan remang-remang bersama kami. Oke, itu bentuk statementnya ya. Tapi buka peluang kolaborasi untuk komunitas pihak lain ya. Dan juga tadi sudah di-mention juga kalau misalnya berkontribusi jadi relawan juga bisa langsung hubungi kontak person yang tertera di Instagram @kojartispalembang. Boleh ya. Nah ini ada closing statement ya, kita minta closing statementnya dari Cek Diki, dari Cek Ida, dari Vio, dari Cek Paulina, boleh? Ya, closing statement deh. Iya. Sikot apa? Berbagi, sikot sewang. Jangan kamu rangkap, tidak boleh di sini rangkap. Nah, laju kelemahan ngobrolin laju ini apa? Laju udah kalau nak bersudahan ini. Terus baik ini. Agak kita buat sesi Gitu, dulu, sesi tenang lagi dulu ya. baik. Mana ada event ya, hubungnya aku ya. Alhamdulillah Cak RRI ini memang wadah kami juga semakin memperkenalkan Kojartis dengan halayak ramai Cak. Kami juga mau kasih dan mungkin closing statement dari Cek Diki. Berbagi sedekah itu tidak perlu dengan duit kalau ataupun harta, kalau bisa memang alhamdulillah, tapi sedekah yang agak jarang itu sedekah lewat pendidikan. Itulah moto kami. Adapun terbentuknya komunitas ngajar gratis. Jadi mungkin closing statementnya Cek, berbagilah apa yang bisa Anda tebarkan dan selagi itu bermanfaat, bakal kembali ke kita, insya Allah akan dikembalikan kepada kita lebih dari itu yang kita berikan oleh yang di atas. Oke. Kan itu Cek. Itu dari Cek Diki ya. Nah kalau dari Cek Idan apa nih closing statementnya? Bingung juga ini. Bingung. Apa sampai kebayang apa yang disampaikan juga apa jatuh. Kami dari Kojartis terima kasih sudah dikasih dukungan dan juga makasih juga untuk relawan yang sudah support kami dari bantuan donatur atau keuangan mereka masing-masing. Itu aja Cek. Oke, itu. Kalau dari Pio? Makasih. Terus. Jangan bosan. Mm-mm. Terus nonton. Terus terima kasih sudah nonton Kojartis. Heeh. Sudah. Udah, Terima kasih. oke. Iya. kasih. Kalau dari Chef Paulina nih apa nih closing statementnya? Terima kasih Cek Yohan sudah mengundang kami semua ke sini.
harapan kedepannya semoga Kojartis bisa semakin berkembang dan terus menebar manfaat. Terus terima kasih juga kepada relawan dan dermawan semuanya yang sudah membantu di setiap kegiatan Kojartis. Iya. Ya. Oke. Ya, oke. Itu dari closing statement dari masing-masing narasumber kita hari ini ya. Dari Cek Diki yang selaku pengajar bahasa Inggris, Cek Paulina pengajar tahsin, sama Cek Idan pengajar calistung, dan dari Vio yang pengajar bahasa isyarat ya, dulur-dulur ya. Nah, ini kita kan enggak terasa kan ngobrolnya santai bae kan. Iya, tidak tegang kan ya. Tidak. Ya, kita memang di sini formatnya memang obrolannya tuh yang santai-santai bae, yang bisa kita apa ya? Pecah ngobrol tongkrongan bae lah. Carung Plembang besar. Bedanya ini tuh Pak, ada waktunya Pak ya. Iya, bedanya makin depan mic bae Depan kita. mic kita, iya. Itu bae. Kalau yang lain tuh sama bae, itulah pecah. Ya, cara kita ngobrol apa santai di rumah lah nah, sama kawan itu. Ini kan serunya kan obrolannya kan ya, banyak cerita tuh, banyak inspirasi juga nih pastinya nih, membuka hati kita nih. Kalau semua bahwa berbagi tuh tidak harus nunggu punya banyak ya. Cukup mulai dari apa yang kita bisa. Narasumber kita nih ya, mereka bisa bagi ilmu, dibagi diajar ke anak-anak kayak itu. Nah, jadi terima kasih juga ya buat teman-teman dari Kojartis, komunitas ngajar gratis Palembang yang sudah berbagi cerita luar biasa hari ini. Vio, terima kasih. Ya. Semoga obrolan kita tadi itu jadi pengingat sekaligus penyemangat kita ya untuk galau-galau, bahwa kita juga bisa ambil bagian dalam membuka masa depan anak-anak di sekitar kita. Dan sekalian juga nih Cek Iwan pamit undur diri di Sriwijaya pagi ini ya. Obrolan komunitas ini berakhir juga, sekalian pamit dan pamit undur diri untuk nanti bakal dilanjutkan lagi di Sriwijaya siang bersama Cek Mita. Yang kemana-mana tetap di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kalau buat dulur juga yang pengen nonton ulang tayangan ini ada di YouTube-nya Pro 4 ya, Pro 4 Palembang gitu. Atau kalau misalnya nak denger ulang, ini ada siarannya di RRI Digital, tinggal ke situ bae. Ada sih biasanya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusaka bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang.